Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Kita bilang Tuhan mengasihi. Pagi ini kita mau mengingat bahwa Yesus adalah perlindungan kita. Dia yang memberi kelepasan, Dia yang memberi kemenangan dalam hidup kita. Mari dengan hati bersyukur kita angkat pujian ini. Jesus.
Ya Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau perlindungan
Yesus ditata Maha Kudus, ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Katakan Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Katakan Hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah Maha Kudus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Sungguh Yesus, sungguh Yesus ku cinta. Sekali lagi, sungguh Yesus, sungguh Yesus ku cinta padamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, biar kiranya Tuhan tibakan di tempat ini. Kalau sebentar Tuhan, kami mau memuji meninggikan nama-Mu, berikan kami roh sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mulai ibadah ini di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan Yesus kita selalu luar biasa ya. Kasihnya, kuasanya, semuanya luar biasa. Kita siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan hari ini hari yang terbaik.
Tuhan. Amin. Kita mau angkat pujian kembali. Sungai sukacitamu. Kita mau menari buat Tuhan. Amin. Haleluya. Selamat bersukacita untuk Tuhan sepanjang hari ini. Amin. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari, dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam. Malah pujian ini kembali. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yeah. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari, dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama Tuhan. Amin. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Makanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita mau lanjutkan ini kembali. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yang keras suaranya. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari, dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu Tuhan. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Haleluya. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Makanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Makanya Tuhan. Makanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Makanya Tuhan. Amin. Makanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Kita akan mendengarkan persembahan pujian.
Tuhan ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau menyertai hidupku. Amin. Indahnya kasih Tuhan seperti Tuhan Yesus habis hujan ya. Begitu indah, begitu luar biasa kasihnya Tuhan untuk kita. Amin ya Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi untuk bangkit berdiri, kita mau terus memuji nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Tuhan.
kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Haleluya. Katakan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Engkau Tuhan menolong kita. Katakan hanya Engkau Tuhan menolong kami.
Dan seraya naikkan pujian syukur dan terima kasih atas kasih sayang Tuhan kepada kami, Bapa. Di mana kami sudah boleh berkumpul di dalam rumah-Mu yang kudus ini, Bapa. Bapa dalam surga, di hari ini kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami menyembah Dikau Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan sangat besar bagi kami. Bapa dalam surga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami telah bersedia untuk mendengar firman hari ini. Kami mohon Tuhan hadir bersama kami di hari ini ya Tuhan, agar firman di hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami ya Bapak. Tuhan berkatilah dia, Tuhan berkatilah dia sebagai penanggung jawab firman bagi kami di hari ini ya Bapak. Dan berikanlah kami semua yang terbaik bagi kami. Kami tahu bahwa firman yang dia bawakan hari ini adalah daripada-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, di siang pagi hari ini ya Tuhan, kami datang dan kami mengundang Tuhan hadir bersama kami Bapa. Dan Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau merampas akan kehidupan kami dan Kau menghancurkan semua keadaan kami di hari ini ya Tuhan, Tuhan hancurkanlah semua itu. Lalu Tuhan berkati kami semua di hari ini ya Bapa, agar firman yang kami dengar di hari ini boleh makan tempat dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa firman adalah pelita bagi kaki kami dan seluruh bagi jalan kehidupan kami Bapa. Inilah doa kami ya Bapa di pagi hari ini. Tuhan, memiringlah telinga yang penuh dengan kasih, sahutilah permintaan doa kami di hari ini ya Bapa. Kami serahkan doa ini dalam nama Allah Tritunggal, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sampaikan doa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Terima kasih Bu Ona. Terima kasih. Ya. Halo Bapak Ibu. Kita menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Nanti hambanya Pak Pendeta Lukas Subur. Ya, dia ini adalah alumni Sekolah Alkitab Surabaya tahun 1980 sama dengan saya ya. Silakan Pak Pendeta Lukas.
Shalom. Shalom. Amin. Saya lihat tadi singa bermain musik dan sidang jemaat di tempat ini. Sukacita memuji Tuhan. Amin. Kenapa? Sukacita karena Tuhan senang dipuji. Ditinggikan lewat pujian dan penyembahan. Dan ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh hati dan bebas dalam pimpinan Roh, disitulah Roh Allah bekerja dan Tuhan akan memberkati. Amin. Karena kita tahu ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita kuasanya besar. Dan Tuhan kita yang sudah menjelma menjadi Yesus itu adalah Raja atas dunia. Raja untuk segala bangsa, untuk semua umat manusia yang percaya kepadanya, yang mendambakan, mengharapkan jalan keselamatan. Banyak orang mencari jalan keselamatan, tapi tidak menemukan. Tuhan kata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 9, "Kulah jalan kebenaran dan kehidupan." Kalau ada orang yang bisa menemukan jalan kebenaran dari dalam Yesus, dia jalan akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Saudara percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup? Kita percaya dia adalah Raja atas dunia yang bulan depan kita akan rayakan, ya, lewat kelahiran, yaitu Natal. Tapi kita bersukacita, ya. Semua orang percaya bersukacita dengan warna-warni cara merayakannya. Itu bersukacita. Ada yang dengan keterbatasannya, dengan keberadaannya, kesederhanaannya, dia mengucap syukur atas kelahiran Yesus sebagai juru selamat. Ada yang berhura-hura, mabuk-mabuk merayakan Natal, ya. Tapi itu semua yang Tuhan inginkan adalah hati kita untuk menyambut kedatangan Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Untuk kedua kalinya saya dapat bertemu kembali dengan Bapak Gembala, Bapak David, Bapak Yelima, ya, sidang jemaat di tempat ini. Tahun lalu saya bulan November juga, tanggal 20-an lebih, ya. Saya ada catatannya, dan pada tahun ini tanggal 16 November saya diberi kepercayaan oleh Tuhan lewat Bapak Pendeta Herman untuk menyampaikan kata-kata firman Allah yang hidup kita. Karena Tuhan kita cinta kepada umat, kepada sidang jemaat di tempat ini, ya. Apa yang Tuhan ingin sampaikan pada pagi hari ini, ya. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, saya ingin perdengarkan sebuah lagu kepada sidang jemaat di tempat ini. Dalam lagu ini ada rencana Tuhan bagi sidang jemaat di tempat ini. Nah, dengarkan saja kata-katanya. Itu gambar saya ambil dari ketika saya masih di kota Sukabumi, kelahiran saya ada tetangga saya. Suaranya nggak ada. Ku tak tahu
Senang? Senang menjadi pengikut Kristus? Yesus memberi rencana yang indah di dalam perjalanan hidup kita ke Kristen. Ya. Yesus sebetulnya Allah, Dia Raja atas dunia, tapi Dia harus mengalami proses di dalam dunia ini menjadi manusia. Menjadi manusia. Dalam keadaan manusia, Bapa di surga lagi Dia harus mengalami cobaan di dalam hidup. Kenapa? Coba kita baca ya. Lanjutkan dalam Injil Matius. Kita sama-sama buka Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 4. Judulnya mungkin bisa ditampilkan yang gambar ini. Tema dari firman Allah pada pagi hari ini. Judulnya dulu coba. Yang ada gambar ini. Become to victor with Jesus. Nah, saya become. Enggak ya? Nah, sudah langsung ayat saja ya. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Sudah dapat ayat-ayat ini? Nah, ini judulnya dulu ya. Ini dalam bahasa Inggris itu Become a victor with Jesus. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kemudian ada dalam bahasa Indonesia gambar satu lagi. Nah, menjadi pemenang bersama Yesus. Untuk menjadi pemenang bersama Yesus, kita harus mengalami proses. Yesus untuk memberikan contoh kepada umatnya, kepada jemaatnya, untuk menjadi pemenang dia harus juga mengalami secara daging dicoba. Kita baca di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu? Oke. Ya, ayat pertama. Maka Yesus, kita baca bersama-sama saja ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3. Kau anak Allah, supaya batu ini menjadi roti. Ayat 4. Menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 5. Yang menempatkan dia di atas. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menegur engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 8. Dan Yesus membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya
semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 11 dari meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Haleluya ya. Yesus yang lahir ke dunia yang sebentar akan kita peringati ya, setelah dia bertumbuh, dia harus melakukan perintah Bapa karena Bapa supaya dia dibaptis. Ketika dia bertemu dengan Yohanes Pembaptis di padang gurun, dia minta supaya Yohanes Pembaptis membaptiskan dia. Yohanes menolak. Oh, seharusnya saya yang dibaptis, kata Yesus. Tidak apa, ini melakukan perintah Bapa. Ya. Akhirnya Yohanes membaptis Yesus di sungai Yordan. Karena padang gurun itu ada di pinggir sungai Yordan. Ada daerah Yerusalem, Yudea, ya, dan daerah-daerah sekitar itu banyak penduduk. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dibaptis secara selam di sungai Yordan, bukan dipercik, ya, masuk ke dalam air. Ketika Yesus keluar dari dalam air sungai Yordan, terlihatlah di langit ada burung merpati, ya. Dan ada suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Allah berkenan kepada Yesus yang sudah menjadi manusia dibaptis. Ya. Dan juga Allah berkenan untuk membawa Yesus yang sudah dibaptis di padang gurun menjalankan puasa 40 hari 40 malam. Siapa yang pernah berpuasa? Ada yang pernah berpuasa? 1 hari? Ada nggak? Ada. Siapa lagi? Ada? Dalam perjalanan hidup saya tidak pernah berpuasa 3 hari, saudara. 1 hari. Terakhir saya makan misalnya sore. Saya tidak makan lagi, nanti sore, besoknya sore baru makan, tapi tidak langsung makan, kita minum. Ya. Di dalam puasa itu kita dibentuk untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita, hawa nafsu kita, ya. Yang biasa kita marah, kita benci dengan seseorang, kita sakit hati dengan seseorang, ya. Kita iri hati dengan keberhasilan sesama kita. Kita yang tidak pernah menghargai sesama kita, yang suka membuli teman kita, yang suka memprovokasi temannya untuk menjelek-jelekan temannya, ya, membawa orang keluar dari gereja, ya, dengan kejelekan seseorang. Itu dibentuk, dikendalikan supaya kita tidak berkata-kata, tidak bersikap seperti itu. Berpuasa, tidak makan juga diri kita mengendalikan diri kita berpuasa. 1 hari saya hanya kuat berpuasa. Ada yang 3 hari kuat. Ketika saya di Surabaya pun itu seminggu cuma 2 kali ya bayangannya, Selasa dan Jumat. Dan kalau pas buka kita minum air putih dan makan bubur kacang hijau dulu, tidak langsung. Yesus yang dipersiapkan sebagai juru selamat untuk mengembalakan domba-domba di seluruh dunia ini, dia tidak cukup berpuasa 1 hari atau 3 hari. Dia dikehendaki Allah untuk berpuasa 40 hari 40 malam. Kuat dalam keadaan manusia, dia pasti merasakan lapar,
kemanusiaan Yesus juga mempunyai kealahannya 100%. Ketika saya di Surabaya tahun 85 selesai sekolah 6 bulan, saya jadi pengajar di pusat sana. Almarhum Ishak mendidik lulusan tahun 83, waktu itu Pak Herman lulus tahun 83. Ada namanya latihan khusus pelayan Tuhan. Para murid taruh dari satu ruangan kamar untuk berdoa terus, baca firman, memuji menyembah Tuhan. Tidak keluar 3 hari, 3 malam. Ada juga yang diteruskan, ya, dia merasa mampu sampai 10 hari. Pas 10 hari saudara bisa jatuh. Ya, ada orang Sidoarjo. Apalagi Yesus 40 hari 40 malam. Kenapa dia bisa kuat? Karena ada 100% kealahannya. Ada kuasa Allah yang besar. Iblis tidak pernah melihat ini Yesus berhasil menjalankan kuasa. Dia tahu titik kritis daripada kemanusiaan Yesus. Lapar dan lemah, haus. Makanya dia cobai dengan yang pertama supaya batu ini dirubah jadi roti. Tapi apa jawab Yesus? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Betul? Silakan saudara makan yang kenyang, ya. Mencapai yang lain mungkin sekarang ada apa? Makanan kebab, macam-macam ya, ala Eropa ya, ala Korea, ya. Di depan meja sudah ada kompornya. Wah, tiap hari makan saudara. Silakan. Mungkin perut saudara terbuncit, ya, saking kenyangnya banyak duit. Tapi tanpa firman Allah, saudara ketika Anda mengalami suatu masalah, saudara tidak akan kuat, saudara akan meninggalkan. Lemah, saudara akan siap kepada Tuhan. Kok Tuhan begitu ya? Kok saya mengirim Tuhan begitu ya? Kenapa? Kita hanya makan, tapi tidak pernah membaca firman Allah. Ya? Jadi Tuhan tekankan di sini, manusia itu hidup bukan hanya makan, tapi firman Allah. Inti dari cobaan pertama ini daripada iblis itu, iblis memancing Yesus, ya, dengan kata jika ini meragukan saudara, ya, kata jika, mungkin, barangkali. Pernah saudara mendengar suara-suara itu? Ya, enggak apa-apa lah. Ya, saudara tidak ibadah minggu ini juga, minggu depan bisa. Ya, enggak apa-apa, enggak datang. Ya, kan toko rame, sayang. Itu ada suara-suara dari iblis seperti itu. Jika yang membuat kita ragu, Yesus dibuat ragu seperti itu, tapi Yesus dalam kealahannya tahu. Dan Yesus tahu. Iblis sedang memancing Yesus supaya dia menggunakan kuasa ilahi, ya, kekuatan ilahi, bahwa Yesus sanggup, ya, tanpa disuruh oleh setan pun, tanpa disuruh oleh iblis pun, Yesus sanggup merubah apapun. Betul? Memindahkan gunung, percaya? Memindahkan tanah bangunan, percaya? Ingat saudara, waktu ada tsunami di Palu, tanah bergeser, itu ulah manusia bukan? Pindah saudara. Dan kalau kehendak Allah, ya, dengan kuasanya yang besar, gedung Monas pun misalkan, ya, bisa berpindah saudara, asalnya di Jakarta Pusat bisa jadi di Jakarta Selatan, betul? Ya, itulah kekuatan Allah kita yang besar. Tuhan kita besar, kuasanya dahsyat. Ya. Iblis tahu, itu kritis dari Yesus, dan Yesus tahu bahwa iblis sedang mencobai dia, meragukan dia untuk melakukan, terpancing emosinya untuk memunculkan kuasa. Hanya Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Yang kedua, saudara, iblis membawa Yesus ke hubungan baik Allah yang paling tinggi.
Saudara tahu bangunan Bait Allah zaman dulu gitu ya, tinggi-tinggi, mungkin di sini ada katedral apa-apa. Yang pernah ke Israel mungkin ada bangunan Bait Allah sana. Tahu yang paling tinggi. Disuruh menjatuhkan, dan iblis memakai ayat-ayat firman. Ayo jatuhkan Yesus dirimu. Nanti di bawah pasti ada malaikat menantang kamu, menopang. Jika engkau menjatuhkan dirimu, pasti ada malaikat menopang. Diragukan lagi Yesus secara manusia. Artinya Yesus bilang kepada Yesus, jangan engkau menjadi engkau. Saudara, saya ingat beberapa waktu yang lalu teman saya di Sukabumi sana, ketika naik di rumah itu sedang bersih-bersih rumah, ada pohon mangga. Dia naik, ketika naik itu istri dan anaknya tidak ada di luar. Ternyata dia udah jatuh ke bawah, tingginya kan 2 meter saja. Ternyata dia udah jatuh di bawah, ini sudah kena kegerotak. Ya, harus dioperasi di Bandung di rumah sakit Hasan Sadikin. Tapi puji Tuhan, setelah dioperasi dia masih bisa berkata-kata kotor. Baru itu semua berlangsung. 2 meter saja, apalagi ini dari ketinggian hubungan lokal. Hancur ya, hancur saudara, jatuh ke bawah, hancur. Yesus tahu dia sedang dicobai oleh iblis, tapi Yesus jangan kau mencobai Tuhan. Yang ketiga, iblis membawa Yesus ke gunung yang paling tinggi dan dia perlihatkan kemewahan dunia ini. Saudara, kalau di Bandung saya itu suka ke Punclut, ya, daerah Punclut, mungkin ada yang Lembang, Banyak, itu bisa lihat kota Bandung itu baik pada siang hari ataupun pada malam hari dengan lampu-lampu, ya, itu begitu indah. Saya waktu masih bekerja pun dulu di salah satu distributor korek api, ya, saya pernah di training, ya, training itu outbound, kita harus naik gunung, kita camping di salah satu tempat, ya. Dengan tenda yang kehujanan dingin, waktu itu saya batuk, terus harus melewati sungai, naik gunung. Saudara, ketika bawah itu saya belum terasa, tapi setelah di atas saya lihat ke bawah, patuh, ngeri banget. Nah, saya lengan, saudara. Ini apa yang saya putuskan? Saya tidak lihat ke bawah, saya lihat kaki yang di atas saya, teman saya. Sampai di ujung, sudah selesai, baru turun, saudara. Saya lihat ke bawah, waduh, ngeri banget. Tapi indah pemandangannya, ya, indah sekali. Saudara, siapa yang pernah berwisata, refreshing di atas gunung, tempat-tempat wisata atau di villa? Ada? Ya, selain di Bandung pasti ada lah. Ya, Bandung itu ada Ciwidey, ya, ada Pangalengan, ada Punclut, Ciater, dan banyak. Nah, kalau di sini mungkin kemana ya? Kalau saya buat atau gimana? Ya, yang ada gunung-gunung. Saudara, kalau lihat itu indah sekali. Demikian juga iblis memperlihatkan kemewahan dunia. Dan celakanya lagi, iblis mengklaim bahwa dunia ini semua milik saya. Saudara, siapa yang menciptakan dunia beserta isinya? Iblis atau Allah? Allah. Berarti iblis sudah mencuri. Ya, mencuri itu, mencuri apa yang diciptakan Allah. Yesus tahu. Yesus tahu. Dan iblis berkata, kalau ini semua akan saya berikan jika engkau menyembah aku. Masa Yesus disuruh menyembah iblis? Iblis yang harus menyembah kepada Tuhan Allah. Oleh sebab itu Yesus berkata, hei iblis, hendaklah engkau menyembahnya kepada Tuhan. Ketika Yesus berkata demikian, iblis lari, saudara, kalah. Betul? Kalah. Yesus menang, disambut oleh malaikat-malaikat. Ketika Yesus keluar dari
baptisan dari air sungai Yordan setelah dibaptis. Allah mengatakan, ini anakku yang kukasih, mari kita menyambutnya. Anak-anak Tuhan yang sudah mengalami pencobaan dan mendapatkan kemenangan daripada Tuhan, dia akan bersorak-sorai dan malaikat menyertainya. Ada yang mengatakan jika satu orang bertobat diselamatkan, maka beribu-ribu malaikat di surga akan bersorak-sorai. Adakah orang yang terhilang yang sudah meninggalkan Tuhan? Kalau dia mau kembali kepada Tuhan, dia bertobat, dia mendapatkan keselamatan, menjadi warga negara kerajaan surga, maka malaikat surga akan menyanyi dengan sorak-sorai, ya, pujian. Sebab itulah saudara, ketika kita ibadah, kita memuji-muji Tuhan, bersungguh-sungguh dengan hati tulus, jangan malu. Ya. Saudara menyanyi, kalau nyanyi yang gembira-gembira, ya. Tapi dengan batasan-batasan kesopanan kan, ya. Tidak saudara, ini ya, seperti gitu enggak saudara. Ya. Kita bebas, ya. Bebas memuji Tuhan dengan tulus hati untuk menyenangkan Tuhan. Kita sedang bersorak-sorai memuji-muji Allah bersama malaikat-malaikat di surga. Tadi saya senang lagu itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan besar kuasa Allah yang besar, Allah yang dahsyat, kuasanya pun dahsyat atas kita yang percaya kepada Tuhan, atas kita yang setia mengiring kepada Tuhan sampai akhir hidup. Firman Allah mengatakan setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus mengalami penderitaan. Siap saudara mengalami penderitaan? Ada orang mengatakan, wah ketika saya belum percaya Yesus, enak-enak aja tuh ayam-ayam, kenapa? Ketika saya mengikut Yesus, dibaptis, bertobat, kok banyak cobaan ya? Si A menjauhkan saya, si B memusuhi saya, si C membuli saya, menjelek-jelekan saya. Anak orang miskin, anak orang yang orang tuanya hanya usaha jadi pemulung, kok begini ya? Si ini mah anak orang Kristen, nggak usah ditemenin dah. Kenapa ya? Kok mengikut Tuhan harus menderita seperti itu? Oleh sebab itu Yesus harus menderita. Puasa 40 hari 40 dicobai, berhasil, dan dalam perjalanannya sampai nanti dia di kayu salib, dia pun harus menderita, saudara. Ya, dihina, disiksa, dicambuk, ya. Saudara, percobaan saudara yang saudara alami selama mengiring Yesus seberapa berat? Adakah saat ini saudara yang sedang mengalami cobaan dalam hidup, tapi saudara merasa sedih, tidak kuat, saya enggak terus mengikut Tuhan, saya udah berhenti saja sampai di sini ke gereja. Habis orang-orang dalam gereja kok gitu, ya, mentang-mentang saya orang miskin, ya. Saya nggak disambut, tapi kok orang kaya disambut, ya. Orang kaya kok dideketi. Mana saya orang miskin nggak pernah tuh datang ke rumah saya. Datangnya ke orang kaya, ada acara-acara, ya. Bisa makan bareng bersama-sama di restoran yang bagus. Udah, saya mau keluar aja deh dari gereja. Saudara, inilah proses yang harus kita alami sebagai anak-anak. Saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini, ya, tapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu saudara. Selama kita di dalam dunia ini, saudara, kita harus mengalami proses seperti itu, pencobaan dan lain sebagainya. Dan kita menghadapi suatu tantangan. Karena iblis itu sebagai penghulu dunia di dalam Efesus pasal 6, ya. Penghulu dunia, penguasa dunia ini, saudara. Dia mempunyai trik-trik bagaimana caranya menjatuhkan orang-orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah bertobat, yang sudah dibaptis,
supaya tidak mengikuti Yesus sampai akhir hidup dengan berbagai cara. Seperti Yesus dicoba. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Kalau mangsanya lemah, dia akan ambil. Betul? Tapi kalau lemah diambil enggak? Enggak, sudah. Coba bisa ditayangkan ya, multimedia itu yang video tentang harimau itu. Nah, anak singa dia coba. Wah, ini anak singa ini dia makan seperti ini. Dia sudah memangsa burung merpati. Tapi burung merpati ini waspada sekali. Biar kita sebagai umat Tuhan seperti burung-burungnya yang waspada. Dan menjadinya ya, anak harimau ini sedang mencari mangsa. Kalau mangsanya langsung dikejar dan dimakan. Belum ada. Nah tuh, ada merpati tuh, burung lah. Oke, supaya jangan susah merpati dua. Nah, dan burung ini tahu ya, karena iblis itu besar tuh, setan itu besar kelihatan. Sepertinya lengah ya tuh, tapi waspada. Oke. Sip, segitu saja. Saudara, biarlah kita mau seperti burung-burung itu. Mau saudara? Waspada, waspada. Dan kita harus tahu kenapa harus waspada. Kita harus tahu bahwa iblis itulah yang berusaha menghancurkan pengiringan kita kepada Tuhan, menggagalkan keselamatan di dalam hidup kita dengan berbagai cara. Banyak hal-hal yang diusahakan oleh iblis di dalam rumah tangga, saudara. Dibuatlah supaya rumah tangga itu kacau, sehingga ketika kacau, rumah tangga itu akan meninggal. Bagaimana caranya? Bisa saja seorang ibu rumah tangga dengan alasan, wah di rumah aja, kesal, refreshing dah sama teman main di satu tempat, ngobrol dengan teman-teman, sama kaum wanita, kadang-kadang kaum wanita yang lain mengundang laki-laki, kaum pria, ngobrol, akhirnya membicarakan soal kekayaan, soal harta, rumah, mobil mewah, akhirnya kemakan. Ketika pulang ke rumah, dia menunjuk kepada suami. Tuh si ini mah mobilnya baru, rumahnya diperbaiki, penghasilan suaminya tinggi. Ayo dong kamu seperti itu. Padahal pendapatan suaminya memang segitu. Kita harus berusaha mengaturnya dengan baik. Tapi si perempuan ini karena sudah kena pengaruh, akhirnya dia tidak bisa terima dengan keberadaan suaminya. Apa yang dia lakukan? Dia lebih banyak main di rumah orang lain, tidak betah di rumah sendiri. Akhirnya lama-lama berselingkuh. Ada zaman sekarang banyak perempuan yang berselingkuh. Kalau dulu kan lelaki, sekarang perempuan gak mau kalah. Hati-hati saudara ya. Dan laki-laki jangan juga berselingkuh. Nah, ketika komitmen membina rumah tangga di gereja diberkati, dalam suka dan duka, saya akan setia sampai akhir hidup. Hanya kematian memisahkan kita. Tapi karena tidak waspada, tidak kuat, kena serangan iblis, tipu daya iblis, omongan iblis yang meragukan jika mungkin akhirnya
selingkuh, rumah tangganya berantakan, cerai, anak jadi kesian nggak? Kesian. Hati-hati, waspada. Oh, Yesus berhasil dari cobaan karena dia dalam kealahannya 100%. Dia ingin memberikan contoh kepada manusia, kepada umatnya. Dia harus mengalami pencobaan, tapi dia juga harus menang. Lain lagi dengan Hawa, saudara. Tahu Hawa? Ya, Hawa sudah dikasih firman oleh Adam, karena sebelumnya Adam mendapat firman daripada Tuhan. Buah di taman ini semua boleh kamu makan, tapi yang di tengah jangan. Bicaralah Adam kepada Hawa istrinya. Ya. Oh ya, suamiku, ya, saya akan melakukan. Tapi ketika dia bersama-sama, iblis tahu, ular tahu bahwa yang lebih mengenal firman Allah itu si Adam, si Hawa yang dapat dari si Adam. Maka didatangilah si Hawa, si cewek ini, si perempuan ini. Mungkin dalam Kejadian pasal 3, mungkin buah di taman ini semua nggak boleh kamu makan. Hanya itu yang kena. Coba kamu makan, coba. Ya, mungkin ketika kamu makan, jika kamu makan, kamu akan seperti pada prinsipnya kadangkala manusia ingin menjadi sesuatu yang indah, yang mulia seperti Sang Penciptanya, tapi di sisi lain dia sudah melanggar firman Allah. Akhirnya Hawa dan Adam terlanjur, hilang kemuliaan. Ya. Rom 6 ayat 23, karena upah dosa itu maut. Ya. Tapi karunia Allah itu hidup yang kekal. Rom 3 ayat 23 mengatakan bahwa manusia sudah hilang kemuliaan Allah karena perbuatan dosanya. Hawa secara manusia dia harus dicobai oleh ular. Berhasil nggak? Tidak, gagal. Karena secara manusia dia tidak ingat, tidak pegang firman Allah. Yesus dicobai oleh iblis secara manusia. Kalah atau menang? Menang, karena dia dalam kealahannya. Yesus ingin memberikan contoh. Dia harus mengalami percobaan ini supaya kita umat-umatnya pun yang akan mengalami pencobaan ini, kita harus waspada. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang pemenang. Karena itulah janji Allah, rencana Allah yang indah dalam hidup kita, orang yang percaya, sehingga kita masuk dalam rencana Allah sampai ke surga yang mulia, sampai akhir hidup kita. Betul? Amin. Nah, bagaimana kita untuk menghadapi iblis yang selalu meragukan iman kita, ya? Yang selalu meragukan pikiran, perasaan hati kita? Bagaimana caranya? Di dalam Efesus 6 dikatakan, nanti saudara baca saja ya. Kita harus menggunakan perisai iman. Perisai itu apa? Tameng ya. Tameng ya. Tameng. Kemudian kita harus menggunakan ketopong keadilan. Perisai iman dan pedang roh. Pedang roh itu firman Allah. Jadi kita harus selalu mengadakan persekutuan yang indah, yang kuat dengan Tuhan. Baik? Haleluya. Itulah rencana Tuhan yang indah. Kita menjadi orang-orang pemenang seperti Yesus yang sudah dimenangkan. Ya? Sebagai ayat yang terakhir. Di dalam 1 Korintus pasal 15, ditampilkan juga gambarnya dulu ya. 1 Korintus pasal 15. Pasal 15 ayat 57. Ayat kedua ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Saya bacakan saja. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Coba, kalau kita sudah waspada dan mempunyai iman yang teguh, kita lawan si iblis, lihat, kita akan seperti Yesus mengalahkannya. Ya, amin. Saudara menjadi orang-orang pemenang. Bersekutulah yang kuat, yang rutin tiap hari dengan Tuhan lewat pujian penyembahan, mendengar firman Allah, lewat kehidupan, ya, lewat kehidupan kita. Iblis dikalahkan oleh Yesus, oleh darah Yesus, juga oleh kesaksian hidup kita. Kesaksian hidup kita kalau benar bisa menyenangkan orang lain, tidak bermusuhan, ya, tidak berperang sesama kiri kanan, siku menyiku, sakit hati, benci, omongin orang, mengadakan perpecahan, provokasi. Itu kita adalah kesaksian hidup kita itu akan mengalahkan iblis. Biarlah saudara semua pada pagi hari ini menjadi orang-orang pemenang seperti Yesus yang sudah menang. Haleluya. Kita sama-sama berdiri, ya. Kita nyanyikan lagu ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dilanjutkan kumenang-kumenang bersama Yesus. Setelah itu nanti waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Pendeta Herman juga. Nama Yesus, ya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, mau angkat pujian, tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada
Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat datang kembali dalam ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Ya, terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Lukas Subur dari Bandung yang sudah menyampaikan firman di tempat kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanannya. Dan untuk jadwal ibadah selama sepekan itu tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, ibadah doa puasa pada hari Sabtu, dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya di hari Minggu. Untuk persembahan perpuluhan ada Bapak Akong. Dan hari ini akan dibacakan jadwal ibadah untuk tugas Natal. Tema dari Natal kita yaitu adalah diambil dari Matius 1 ayat yang 21, yaitu Tuhan Yesus Kristus penyelamat umat manusia, yang akan diadakan pada tanggal 21 Desember pada pukul 4 sore. Untuk penyambutannya ada Ibu Susan dan Ibu Ona. Untuk worship leadernya ada Ibu Yemima, singernya ada Saudara Alek dan Saudara Stefanus. Persembahan pertama ada Ibu Acen dan Ibu Sohati. Persembahan kedua ada Ibu Rohani dan Ibu Ratna. Keamanan dan parkir ada Bapak Yosef dan Bapak Akong. Untuk kata sambutan ada Saudara David. Multimedia Saudara Maiken. Seksi peralatan Saudara Hermantio dan Bapak Iwan. Seksi konsumsi ada Ibu Rudi dan Ibu Leni. Seksi kebersihan ada Bapak Burhan. Seksi dokumentasi ada Bapak Adrian. Dan perwakilan penyalaan lilin yang pertama adalah Gembala Sidang Bapak Pendeta Herman Jugono. Pembicara itu Ibu Pendeta Wong Hana Triyanti. Perwakilan ibadah umum ada Bapak Akong. Perwakilan ibadah kaum wanita ada Ibu Leni. Dan perwakilan ibadah sekolah minggu ada Saudari Kleora. Ya, demikian untuk tugas yang untuk tugas Natal kita. Ya, kami segenap jemaat GPA Bukit Hermon beserta pengurus dan Gembala Sidang mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Sanatona Zaluku, yaitu kakak dari mamanya Alfredo. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kita percaya bahwa saudara sudah berada di tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya. Ya, kami ucapkan turut berduka cita atas dipanggil berpulangnya kakak daripada mamanya Alfred. Ya, Roh Kudus berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya, tadi sudah dibacakan tugas-tugas untuk tanggal 21 Desember ya. Ya, jadi mohon supaya dilaksanakan. Ya, dan untuk candlelight itu umat tidak dibagikan lilin, tidak ya, tapi pakai HP ya, nyalain senternya, nyalain ya. Jadi bawa HP, nanti waktu candlelight dinyalakan lampunya. Jadi tidak lagi dibagi-bagi lilin ya, kecuali yang berdiri di depan nih. Ya, tadi udah disebutin namanya ya, ada 5 orang ya, yang 5 orang aja. Jadi umat, jemaat nyalain HP center. Kalau yang nggak punya, beli HP sekarang. Kalau pakai baterai ya, bawa baterai dari rumah. Ya, puji Tuhan ya. Nah, jadi kita dukung doa ya untuk Natal kita tanggal 21 Desember. Ya. Tadi firman Tuhannya mengenai apa? Coba saya tanya. Ayo, belum satu hari, baru beberapa menit yang lalu. Nah, apa? Ya, kesimpulannya adalah 2 Korintus 2 ayat 11. Itu kesimpulan daripada khotbah hari ini. Apa tuh 2 Korintus 2 ayat 11? Coba multimedia tayangin. Kesimpulan khotbah hari ini adalah dari 2 Korintus 2 ayat 11. Ayo kita baca sama-sama. Supaya iblis jangan beroleh apa? Keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya.
Maksud iblis apa? Yohanes 10 ayat 10 itu maksudnya iblis. Ya, tujuan iblis itu Yohanes 10 ayat 10 bagian A-nya. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri. Udah mencuri, membunuh. Udah membunuh, binasakan. Itu tujuan iblis. Apa yang dicuri dari kita? Damai sejahtera. Ya, damai sejahtera yang dicuri. Lalu ditaburkan apa? Yang ditaburkan kebencian, sakit hati, kecewa, amarah. Itu, ya, itu yang ditaburkan oleh iblis. Nah, sehingga tidak ada damai. Padahal Matius 5 ayat 9 katakan apa? Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu, anak-anak Allah? Amin. Jadi kalau anak Allah harus bawa apa? Damai. Damai. Tuhan Yesus Kristus adalah Raja damai. Nah, kita anak-anaknya adalah pembawa damai. Udahlah, ya. Yang kecil dihilang. Yang besar dikecilin. Yang nggak ada, jangan diada-adain. Nggak ada masalah diada-adain. Jangan. Itu memberi untung kepada iblis. Jangan kasih untung ya. Jangan kasih untung kepada iblis. Amin. Ya. Jadi kalau gitu apa yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan. Ya, Mazmur pasal 90 ayat 12. Apa? Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Hati bijaksana. Bijaksana itu bisa ngambil keputusan dalam keadaan genting. Amin. Dalam keadaan genting bisa ambil keputusan. Oh, harus begini. Oh, ini nggak boleh. Amin. Itu hati bijak. Tidak ikut arus. Amin. Tidak ikut arus. Ya, tapi berani lawan arus. Berani lawan arus. Berani. Seperti siapa? Maria Magdalena, Maria tunangan Yusuf. Itu lawan arus itu. Ya. Maria tunangan Yusuf berani ambil risiko. Ya, malaikat Tuhan, Maria, kamu akan melahirkan anak laki-laki. Maria jawab apa? Tuhan, saya belum bersuami Tuhan. Ya, saya belum bersuami. Jangan takut. Risikonya apa? Dilempar batu sampai mati. Ya, itu risikonya. Berani ambil risiko? Berani lawan arus? Ya, jangan mau tenang. Oh, di tengah-tengah aja, di tempat aman. Ya, banyak orang mau cari aman. Tuhan katakan apa? Tidak layak jadi murid. Jadi murid Tuhan harus berani lawan arus. Amin. Lawan arus. Tapi demi kebenaran Tuhan memberkati, ya. Haleluya. Ya, baik, kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Pesan firman Tuhan kepada kami pagi hari ini adalah kami tidak mau beri keuntungan kepada iblis, sebab kami tahu apa maksudnya. Maksud iblis adalah untuk mencerai-beraikan, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Engkau datang Tuhan, membawa kehidupan,
membawa berkat, membawa damai sejahtera. Kami tidak mau Tuhan damai sejahtera hilang daripada kami. Oleh sebab itu kami mau jaga hati kami. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Oh, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Lukas Subur yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Juga umat Tuhan semuanya diberkati Tuhan. Kami doa bagi yang tidak bisa hadir, Tuhan tolong mereka Bapak. Bila ada yang lemah, tubuhnya dikuatkan. Yang lemah imannya dikuatkan. Yang sakit di dalam nama Yesus jamah disembuhkan Tuhan. Yang ada masalah beban berat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar. Haleluya. Kami boleh doa juga untuk Natal kami tanggal 21 Desember Bapak. Kau Allah Jehovah Jireh, Kau Allah yang kaya, Kau sanggup mengadakan perkara yang tidak ada menjadi ada. Para jemaat Tuhan yang telah diberi tugas, biar mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Bapak. Sebentar umat Tuhan akan pulang, serta lindungi dalam perjalanan, jauhkan yang jahat dan mara bahaya. Mari saudara kita berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Mari kita menerima berkat-berkat Allah yang terbaik ini. Kita semua umat yang percaya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa di ibadah selanjutnya. Ibu-ibu saya minta dengan hormat jangan pulang dulu ya, kita mau latihan dulu. Latihan.